Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiah SPDI. Saya adalah guru di Madrasah Ibtidaiyah PPI Kramat Banjarmasin. Saya juga merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan kedua di LPTK IAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran peer teaching saya yang merupakan hasil akhir dari rangkaian pembuatan perangkat pembelajaran yang dimulai dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Nah, sekarang simak video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsen dulu. Hari ini hadir semua? Tapi kayaknya ada yang tidak hadir nih lah. Ya, sekarang Ibu absen dulu ya. Aditya Firmansyah? Aditya? Tidak ada. Ayah Nur Syifa? Ada. Azaria Nida? Ada. Dewilia Nur Fatimah? Ada. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bisa berkah dan bermanfaat. Nah, sekarang marilah kita berdoa bersama-sama. Tengadahkan tangannya. Ya. Sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan doa tadi ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Adapun kompetensi dasar materi fikih kita pada hari ini adalah memahami ketentuan sholat sunnah rawatib. Adapun tujuan dan indikator dari materi ini adalah agar peserta didik dapat menegaskan pengertian sholat sunnah rawatib dan dapat merinci waktu dan pembagian sholat sunnah rawatib dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran fikih kita pada hari ini. Sekarang anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya. Ya, sudah siap alat tulisnya semuanya? Ya, bagus. Nah, sekarang perhatikan video pembelajaran berikut. Sekarang kalian perhatikan video pembelajaran berikut tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Nah, mungkin anak-anak ibu sudah ada yang tahu apa itu sholat sunnah rawatib? Ada yang tahu? Ya, coba sholat sunnah rawatib itu apa artinya? Ya, bagus. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat fardu itu apa saja, nak? Subuh, ya, bagus sekali. Nah, jadi sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib itu ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu, ada yang dikerjakan sesudah sholat fardu.
Salat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum salat fardu disebut dengan qobliyah. Yang dikerjakan sesudah salat fardu disebut ya, bagus. Nah, mungkin anak-anak ibu ada yang pernah ikut salat berjamaah? Pernah. Apakah kalian pernah melihat orang mengerjakan salat sebelum imam mendirikan salat? Sebelum imam mulai? Pernah. Nah, itu disebut salat apa namanya? Iya, itu disebut dengan salat sunnah rawatib qobliyah. Artinya dikerjakan. Iya, bagus. Artinya dikerjakan sebelum salat fardu. Nah, kemudian anak-anak mungkin pernah juga melihat orang mendirikan salat setelah mengerjakan salat fardu. Salat pagi. Pernah. Nah, itu disebut salat apa namanya? Ya, ba'diyah. Artinya mengerjakan salat sunnah rawatib setelah salat fardu. Ya, pintar semuanya lah. Salat sunnah rawatib menurut hukumnya terbagi menjadi dua. Ada yang muakkad, ada yang gairu muakkad. Nah, sekarang apa perbedaan antara keduanya? Salat sunnah rawatib muakkad adalah salat sunnah rawatib yang sangat ditekankan untuk dikerjakan karena Rasulullah selalu mengerjakannya. Nah, sekarang contohnya apa saja? Contohnya apa saja? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang kelima, 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, itu adalah contoh sholat sunnah rawatib yang muakkad. Sekarang sholat sunnah rawatib yang kedua adalah sholat sunnah rawatib gairu muakkad. Gairu muakkad artinya tidak begitu ditekankan. Jadi, sholat sunnah rawatib gairu muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang tidak begitu ditekankan untuk dikerjakan. Nah, sekarang perhatikan apa saja contoh sholat sunnah rawatib yang gairu muakkad. Nah, sekarang perhatikan apa saja yang termasuk sholat sunnah rawatib gairu muakkad. Iya, 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau yang sebelumnya tadi kan 2 rakaat sebelumnya itu termasuk muakkad. 2 rakaat sesudahnya itu termasuk gairu muakkad. Kemudian lagi 2 rakaat sesudah zuhur. Kalau 2 rakaat sesudah zuhur sebelumnya itu termasuk muakkad. 2 rakaat sesudahnya ini termasuk gairu muakkad. Kemudian lagi yang termasuk gairu muakkad adalah ya 4 rakaat sebelum asar. Kemudian lagi 2 rakaat sebelum maghrib. Terus apa lagi? 2 rakaat sebelum isya. Nah, ini adalah contoh sholat sunnah rawatib yang gairu. Sekarang mari kita melafalkan niat sholat sunnah rawatib bersama-sama. Jadi ibu dulu yang membaca, baru nanti kalian lah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya aku
sunnah. 2 rakaat. Sebelum subuh. Karena Allah Ta'ala. Nah, itu tadi adalah niat sholat sunnah rawatib yang muakkad. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas kelompok untuk hari ini. Hari ini Ibu akan membagi kelompoknya menjadi 3. Sekarang kalian Ibu suruh untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sekarang Ibu silahkan untuk maju. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Salat sunnah rawatib dikerjakan sebelum mengerjakan salat fardu atau sesudah salat fardu. Salat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum salat fardu disebut salat sunnah ja'riyah, sedangkan yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Ya, bagus. Sholat sunnah rawatib muakkad yaitu sholat sunnah rawatib yang sangat dikuatkan atau dianjurkan untuk kita laksanakan karena Rasulullah selalu melaksanakannya. Contoh sholat sunnah rawatib muakkad 1. 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat zuhur. 3 2 rakaat sesudah sholat zuhur. 4 2 rakaat sesudah sholat maghrib. 5 2 rakaat sesudah sholat isya. Sholat sunnah rawatib gairu muakkad artinya kurang dikuatkan atau tidak begitu ditekankan untuk dikerjakan. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa memahami materi pada hari ini. Nah, sekarang tadi sudah kalian mempresentasikannya. Sekarang kalian Ibu suruh untuk merumuskan keseluruhan materi tadi dalam membuat peta konsep lah. Jadi buat sekreatif mungkin lah. Ya, silakan. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama menyimpulkan materi pada hari ini. Tadi sholat sunnah rawatib itu apa artinya? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ya, ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu, ada yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Ya, bagus. Sekarang lagi, sholat sunnah rawatib tadi terbagi menjadi berapa? 2. Ada yang muakkad, ada yang gairu muakkad. Ya, kalau yang muakkad tadi artinya sholat sunnah rawatib yang dikuatkan. Artinya yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang gairu muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang tidak begitu dikuatkan karena Rasulullah kadang-kadang mengerjakannya. Nah, tujuan dari melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah untuk menyempurnakan kekurangan pada sholat fardu. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan dulu tugas evaluasi lah. Jadi ada 5 soal nanti yang akan kalian kerjakan. Nah, nanti dikerjakan di buku tulisnya. Kemudian lagi untuk tugas di rumah, kalian Ibu suruh menghafal salah satu niat sholat sunnah rawatib. Jadi waktunya 1 minggu lah. Jadi minggu depan nanti kalian menghafal sholat sunnah rawatib. Sekarang Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.